Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. kita mulai ya kuliahnya. Ini kalian kan sudah ada tugasnya ya. Berarti sekarang saya tinggal review aja cepat di bab 11 sama bab 12. Sebelumnya saya kan sudah bagikan RPS-nya ya. Jadi kalian sudah bisa lihat di RPS itu selama mata kuliah Al-Jali ini kita belajar apa aja gitu ya. Terus itu sekarang kita akan coba bahas 11 sama 12 ya. Bab 11 sama bab 12. Di bab 11 ini persamaan linear, ya, udah kalian pelajari dari SMP bahkan. Terus di 12 ini agak berbeda, ada namanya eliminasi Gauss. Nanti bab 13 ini belajar tentang matrik, 14 inverse-nya dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti di 15 matrik elementer. Ya, ini yang bab 1 ini penting semuanya. 1 sampai 17 ini penting semua, nanti akan dipakai. Ya. Dan keluar di UTS ya, ikut materi UTS. Nah, sekarang kita masuk ke bab 11. Ini slide saya kelihatan ya? Tampilan saya muncul? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita mulai sistem persamaan linear ya pendahuluannya. Ini kalau satu aja namanya persamaan linear. Ini persamaan linear dengan dua variabel, variabel X dan Y. Biasanya variabel itu direpresentasikan dengan huruf X, Y, Z atau UST. Ya. Nah, ABC-nya ini apa? ABC-nya ini konstanta. Ya. Konstanta berarti angka, ya. Bisa berapapun, konstanta. Asalkan A sama B-nya nggak keduanya 0. Ya. Kalau salah satunya 0 boleh nggak? Boleh ya. Kalau salah satunya 0, berarti persamaannya cuma satu variabel. Iya aja. Ya. Ini persamaan linear. Kenapa disebut persamaan? Karena ada tanda sama dengan. Kenapa disebut linear? Karena variabelnya semuanya pangkat 1, linear artinya persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena variabelnya X dan Y. Ya. Nah, kalau yang ini berarti persamaan linear 3 variabel. Kenapa persamaan ada tanda sama dengan? Linear karena variabelnya X, Y, Z-nya semua pangkat 1. 3 variabel karena ada variabel X, Y, dan Z. Ya, kenapa kok ini saya mention gitu? Karena nanti ada pertidaksamaan linear. Kalau pertidaksamaan linear berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, yang pasti bukan sama dengan. Ya. Makanya ini dinamakan persamaan ya karena ada tanda sama dengan. Ya. Nah, ini 2 variabel, 3 variabel. Nah, kalau n variabel gimana? Nah, kalau n variabel kalau pakai X, Y, Z, kalau pakai hurufnya kan cuma sampai 26 ya, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nah, kalau ada n-nya misalkan ada 30, atau ada 100 variabel, nah jadi lebih baik sekarang variabelnya kita notasikan pakai X1, X2, sampai Xn. Jadi terserah Xn-nya berapa. Jadi ini namanya apa? Persamaan linear, ya, persamaan linear dengan n variabel. N, ya. 1, 2, sampai n. Persamaan linear dengan n variabel. Nah, terus ini satu ya. Kalau satu namanya persamaan, persamaan, persamaan. Tapi kalau ada beberapa persamaan digabung, maka dia akan membentuk sistem persamaan. Ya, misalkan kalau kita belum. Nah, sekarang coba ini A1, A2, ini juga persamaan linear dua variabel, ya, variabelnya X, Y ya. Ini persamaan linear 3 variabel, variabelnya X, Y, Z juga. A1, A2, A3-nya enggak semuanya 0 ya. Nah, terus kalau pada kasus ini konstanta ya, A, B, C, D, yang sama dengan C sama D ini, ya, sama dengan konstanta kita sebutnya. Kalau A sama B ini sebenarnya koefisien namanya. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah konstanta di depan variabel. Nah, ini kan variabelnya X ya. A ini kan konstanta juga sebetulnya kan, konstanta juga. Konstanta di depan variabel itu namanya koefisien. Ya. B ini juga konstanta kan sebenarnya, tapi karena dia konstanta di depan variabel berarti namanya koefisien. Nah, yang sendirian inilah baru benar-benar kita sebut sebagai konstanta, ya. Nggak di depan variabel kan, ya dia sendirian berarti konstanta. Kalau yang konstanta depan variabel itu namanya koefisien. Ini koefisien X-nya siapa? A. Koefisien Y-nya siapa? B. Koefisien Z siapa? C. Konstantanya siapa? D. Gitu ya. Nah, koefisien di depan X pangkat di depan variabel Xn siapa? AN gitu ya. Konstantanya siapa? Konstantanya B. Jadi tahu ya bedanya koefisien sama konstanta. Nah, sekarang kalau konstantanya tadi itu 0, ya, kita gantiin ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 misalkan. Jadi AX plus B sama dengan 0, maka persamaan itu kita sebut sebagai persamaan homogen. Ya. Sama. Ini kalau konstantanya kita ganti 0, maka ini kita sebut sebagai persamaan homogen.
Ini juga sama, kalau konstantanya kita ganti dengan 0, maka persamaan ini disebut persamaan homogen dengan n variabel. Ini kalau lengkapnya berarti persamaan homogen 3 variabel, persamaan homogen 2 variabel. Ingat homogen itu apa? Kalau konstantanya itu kita ganti 0. C, D, B-nya kita ganti 0. Ya, contohnya ini. Nah, ini berarti apa? Persamaan homogen sama linear homogen dengan n variabel. Ya. Nah, terus coba ini contoh-contoh linear, ini yang enggak linear ya. Ini linear ya, jelas ya. X, Y-nya linear, enggak ada pangkat 1 variabelnya, ini variabelnya X, Y, Z semua pangkat 1, X1, X2, X3, X4 variabelnya. Itu semua variabelnya dan pangkat 1 berarti linear, ya. Ini homogen, ya. Ini juga homogen. Bukan, ini juga persamaan linear. Ya. Kalau mau lengkap berarti ini persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel, persamaan linear homogen 4 variabel. Nah, yang ini persamaan linear n variabel. Jadi contoh 4 ini semuanya persamaan linear. Yang nggak linear gimana? Ya variabelnya ada yang tidak berpangkat 1. Ini nggak linear karena variabelnya pangkat 2. Ini nggak linear karena ada perkalian variabel X dan Y itu jadi tidak linear kan. Terus ini nggak linear karena variabel X1 pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah ya. Terus ini nggak linear karena sin X itu jelas tidak linear ya. Grafik sin X kan bergelombang gini, sinusida. Ya, grafik sin kan gini ya, nggak linear ya. Kalau linear itu berupa garis lurus. Terus, jadi ini contoh-contoh yang tidak linear. Kemudian, kalau ada beberapa sistem, kalau ada beberapa persamaan digabung, itu dia membentuk sistem. Ini contohnya. Ini satu buah persamaan linear 2 variabel, satu buah persamaan linear 2 variabel, karena dia digabung, maka dia membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ini juga sama, sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, kalau ada ini, berarti gimana nih? Sistem persamaan linear berapa variabel ini? Variabel X1, variabel X2, sampai variabel Xn. Ya, berarti ini sistem persamaan linear n variabel dengan berapa persamaan? Ya. Kalau ini kan 2 persamaan, 2 persamaan. Kalau ini berapa persamaan? Lihat aja nih B-nya, lihat aja konstantanya. Ini B1 berarti ini persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan ke M. Jadi ada M persamaan. Ada M persamaan dan N variabel. Jadi ini lengkapnya adalah sistem persamaan linear ya dengan N variabel dan M persamaan. Nah, itu sekarang sebuah sistem itu punya solusi. Sebuah sistem itu punya solusi. Solusi dari sistem itu kemungkinannya cuma 3. Ya. Apakah sistemnya itu nggak punya solusi, atau punya solusi tepat satu atau tunggal, ya, atau dia punya banyak solusi. Jadi sistem itu kemungkinannya cuma 3 ya. Solusi dari sistem itu kemungkinan cuma 3. 1, tidak punya solusi. Berarti maksudnya apa? Sistemnya nggak punya solusi. Terus yang kedua, solusinya tunggal. Atau yang ketiga, solusinya banyak. Solusi tunggal maksudnya apa? Solusinya tepat satu berarti maksudnya. Solusi banyak berarti ada solusi lain yang memenuhi. Kalau gitu kita harus tahu nih apa tuh definisi solusi ya. Definisi solusi itu apa sih? Solusi itu adalah nih, misalkan kita lihat ke ini ya. Ini kan sistem ya, ada 5x plus y sama dengan 3, kemudian ada 2x min y sama dengan 4. Ini kita sebut persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2. Solusi dari sistem ini itu adalah ketika x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan min 2. Jadi x, y yang sama dengan 1, min 2 adalah solusi dari sistem ini. Kenapa 1, min 2 disebut sebagai solusi dari sistem ini? Karena ketika 1, min 2 dimasukkan ke semua persamaan pada sistem ini, ya, persamaannya jadi benar. Coba kita cek. 5x tambah y itu berarti sama dengan 3 kan, persamaan 1 kan. X-nya berapa nih? X-nya kan 1 ya. 5 kali 1, y-nya min 2 sama dengan 3, 5 min 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 3. Nah, persamaan 1 benar.
Ya, ketika 1, min 2 dimasukkan ke persamaan 1 benar. Terus boleh kan langsung saya sebut bahwa 1, min 2 solusi dari sistem? Tidak boleh, karena kita baru ngecek ke persamaan 1. Kita boleh menyebut 1, min 2 solusi dari sistem ini ketika apa? Ketika sudah kita masukkan ke semua persamaan. Ya, kalau semua persamaan sudah benar, kita masukkan sudah benar hasilnya, baru kita boleh bilang 1, min 2 adalah solusi dari sistem ini. Nah, kita tadi kan baru masukkan ke persamaan 1 kan? Udah benar nih 3 sama dengan 3. Tapi kita nggak boleh langsung menyimpulkan bahwa 1, min 2 solusi dari sistem ini. Karena kita baru masukkan ke satu persamaan, belum ke semua persamaan. Nah, sekarang karena ini persamaannya di 2, kita cek lagi persamaan yang kedua. 2x min y sama dengan 4. Berarti 2 kali 1 min 2 sama dengan 4 ya. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. Ya. Ketika 1, min 2 saya masukkan ke persamaan 2, hasilnya sama. Persamaannya jadi benar, yaitu 4 sama dengan 4. Nah, jadi, karena 1, min 2 masuk ke persamaan 1 benar, dimasukkan ke persamaan 2 benar, maka 1, min 2 kita sebut sebagai solusi dari sistem ini. Jadi ingat definisi solusi itu apa? Definisi solusi itu adalah ketika solusi tersebut dimasukkan ke setiap persamaan pada sistem, persamaannya jadi bernilai benar. Bernilai benar maksudnya apa ya? 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 4, sesuai dengan persamaannya, masing-masing persamaannya. Ya. Jadi gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita harus cek ke semuanya? Kok nggak cukup ke satu aja? Ya, karena nanti akan ada kalian temukan solusi yang dia hanya memenuhi beberapa persamaan. Jadi nggak memenuhi di persamaan. Misalkan ada 3 persamaan ya, kalian hanya memenuhi di 1, 2, tapi di persamaan 3-nya nggak memenuhi. Jadi dia bukan solusi. Ya, disebut solusi ketika memenuhi setiap persamaan pada sistem. Jadi kalau persamaannya ada 3, ya ini harus memenuhi ketiga-tiganya. Nah, baru disebut solusi. Contoh lagi, misalkan ini 4x1 min x2. Sebentar. Nah, contohnya ini ya. 4x1 min x2 tambah 3x3 min 1 sama 3x1 tambah x2 9x3 sama dengan 4. Ini sistem persamaan linear dengan 3 variabel dengan 2 persamaan. Ya, solusinya adalah x1-nya 1, x2-nya 2, x3-nya min 1. Ya, bisa dicek, masukkan ke sini. 4 kali 1, 4 dikurangi 2, 2 ditambah 3 kali min 1, min 3. 2 kurangi 3, min 1. Ya, benar, kita baru cek ke satu persamaan. Kita nggak boleh langsung menyimpulkan bahwa dia solusi. Kita cek lagi ke persamaan kedua. Ya, 3 kali x1-nya 1, 3, ditambah x2-nya 2, 5, 5 ditambah 9 kali min 1, min 9. Jadi 5 min 9 adalah min 4. Ya. Karena 1, 2, min 1 ini memenuhi semua persamaan pada sistem ini, maka ini kita sebut sebagai solusi dari sistem ini. Ya. Nah, secara umum gimana? Kalau secara umum? Kalau secara umum, atau ini secara yang sederhana dulu ya, yang 2 dulu. Nah, tadi kan pakai contoh nih, pakai contoh konkret kan, ini yang 2 variabel, ini 3 variabel. Kalau secara umum gimana? Nih, kalau secara umum berarti kan ini ya. Nah, ini kan sebuah garis ya, karena 2 variabel, kalau digambar berarti berupa garis. Ini garis pertama, ini garis kedua. Ya. Nah, garis kalau digambar kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya ada 3 kan? Bisa sejajar, bisa berpotongan, atau bisa berhimpit. Ya. Berpotongannya terserah, mau tegak lurus, mau nggak tegak lurus, pokoknya berpotongan. Nah, apa hubungannya sama solusi? Apa hubungannya sama solusi? Jadi sistem yang nggak punya solusi itu adalah ketika digambar dia sejajar, ini nggak ada perpotongannya. Ya. Terus kalau sistem yang punya tepat satu solusi, itu contohnya yang ini tadi, 1, min 2. Nah, itu yang mana? Yang ini gambarnya. Berarti pas di sinilah 1, min 2 itu ada di garis ini, dan 1, min 2 juga ada di garis ini. Ingat, ya, ini kan persamaan garis ya. Jadi ini direpresentasikan sebagai sebuah garis pertama, ini garis kedua. Di garis pertama, ini 1, min 2 ada di garis ini, misalkan ini. 1, min 2 juga ada di garis ini. Nah, inilah solusinya. Nah, ini kenapa nggak punya solusi? Karena dia nggak punya titik potong. Nah, sedangkan kalau yang contoh kasus ini, itu adalah contoh yang solusi sistem yang punya sebanyak solusi, yaitu kedua garisnya berhimpit di mana-mana. Jadi solusinya banyak, dia di sepanjang garis ini solusinya.
Mulai dari sini sampai sini itu solusinya. Ya, di sepanjang garis. Itu adalah solusinya. Nah, terus ada yang disebut sistem persamaan linear konsisten dan ada yang namanya inkonsisten. Atau enggak konsisten. Konsisten dan enggak konsisten. Sistem persamaan disebut konsisten kapan? Ketika dia punya paling enggak satu solusi. Nah, kalau dia nggak punya solusi, baru dia kita sebut sebagai persamaan yang nggak konsisten. Ya. Sekali lagi apa? Sistem linear disebut konsisten kalau dia punya paling tidak satu solusi. Paling tidak satu solusi berarti boleh lebih dari satu solusi. Pokoknya yang penting punya solusi. Nah, sistem disebut nggak konsisten kalau dia nggak punya solusi. Nah, contoh sistem yang nggak punya solusi gimana sih? Contohnya kayak gini. Misalkan 2x tambah 3y sama dengan 5. Terus saya punya apa namanya? Sorry, saya ganti menjadi 6x ya, tambah 9y sama dengan 7. Nah, ini sistem yang nggak punya solusi. Kenapa? Nah, coba aja cari. Tentukan xy yang memenuhi persamaan ini. Bisa nggak? Kalau dulu di SMP sama SMA diajarinya gimana mencari solusi? Tinggal dieliminasi ya. Tinggal dieliminasi, ini berarti kali berapa? Ini kali 3, ini kali 1. Ya. Kali 3 berarti 6x ditambah 9y sama dengan 15, ini kali 1. 6x tambah 9y sama dengan 7. Ini kalau dikurangi 0 sama dengan 15 kurangi 7 berapa? 8. Nah, ini kan 0 sama dengan 8. Salah kan? 0 tidak sama dengan 8. Nah, berarti apa maksudnya? Tidak akan pernah ada xy yang memenuhi ini persamaan sistem ini. Tidak akan ada xy yang memenuhi sistem ini. Maksudnya nggak ada yang memenuhi, maksudnya apa? Nggak ada yang memenuhi ini dan nggak ada sekaligus memenuhi ini juga. Nah, kalau mau cek secara grafik berarti gimana? Nah, kita coba buka. Ini. Kita coba gambar ya. Pakai aplikasi GeoGebra. Nah, kalian bisa buka. Ini tadi sistemnya apa namanya? 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, coba kita ganti. 2x tambah 3y sama dengan 5. Terus berikutnya tadi apa? 6x tambah 9y sama dengan 7. 6x tambah 9y sama dengan 7. Nah, kita lihat. Ya. Ini yang garis hijau, jadi yang ini. Yang garis biru itu persamaannya yang ini. Jadi kita lihat dia nggak ada perpotongan. Nggak ada perpotongan. Jadi apa maksudnya? Sepanjang garis ini dia nggak ada perpotongan kan? Ini kalau saya zoom juga, saya kecilin juga, dia cuma sejajar ya. Bahkan sampai ini, sampai skalanya 300, sampai kelihatan berimpit, padahal dia nggak berimpit ya sebenarnya. Dia nggak ada perpotongan. Artinya apa? Kalau nggak ada perpotongan, berarti dia nggak punya solusi. Berarti ini garis ini dia tidak punya solusi. Sistem ini dia tidak punya solusi. Ya. Coba kalau yang tadi mana? Ini misalkan. Tadi kan punya solusi ya. Solusinya berapa tadi? Solusinya adalah 1,-2. Nah, coba kita cek. Ini kita ganti 5x tambah y. 5x tambah y sama dengan 3. Terus yang ini 2x min y. 2x min y sama dengan 4. Nah. Nah, coba ya. 5x tambah y sama dengan 3. Itu yang biru, berarti yang ini. Terus 2x min y sama dengan 4. Itu yang hijau, berarti yang ini. Solusinya tadi apa? Solusinya tadi adalah 1,-2. Nah, lihat. 1,-2.
Ini adalah solusinya. Ya. Nah, kalau sekarang yang punya banyak solusi yang gimana? Contohnya, yang punya banyak solusi misalkan gini. 5x tambah y sama dengan 3. Terus saya punya 10x tambah 2y sama dengan 6. Ini kan sistem juga ya. Sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel. Coba kalau kita gambar, atau kita kerjakan manual. Kalau kita kerjakan manual berarti gimana? Ini kali 2, ini kali 1. Ya. Berarti ini 10x tambah 2y sama dengan 6. Ini kali 1 adalah 10x tambah 2y sama dengan 6. Menghasilkan persamaan yang sama. Menghasilkan persamaan yang sama, berarti ini sebenarnya sama aja kita anggap sebagai satu persamaan, yaitu 10x tambah 2y sama dengan 6. Atau boleh aja kita anggap persamaannya sama aja dengan 5x tambah y sama dengan 3. Nah, kita coba lihat gambarnya. Ini yang 5x tambah y sama dengan 3 udah di sini. Kita tinggal ganti yang persamaan keduanya adalah 10x tambah 2y sama dengan 6. 10x tambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini. Nah, kelihatan satu garis saja. Ya. Terlihat satu garis, padahal di sini sebenarnya ada 2 garis. Ya. Ada garis warna hijau dan biru. Ya. Apa artinya? Artinya berarti solusinya banyak. Solusinya di sepanjang garisnya. Siapa solusinya kalau gitu? Solusinya siapa ya? Salah satu, sebutkan aja salah satu titik yang lewat garis ini. Misalkan kalau x-nya 0, berarti y-nya 3. Itu salah satu solusi. Ya, kenapa? Masukkan aja ke sini. 5 kali 0, 0 tambah 3 sama dengan 3. 10 kali 0, 0 tambah 2 kali 3, 6 sama dengan 6. Berarti ini salah satu solusi dari sini. Ada solusi lain? Ada. Sebutkan saja. Misalkan 1, min 2. 1, min 2. Ya, coba masukkan. 5 kali 1, 5. Dikurangi 2, 3. Benar. 10 kali 1, 10. Ditambah 2 kali min 2, min 4. 10 kurangi 4, 6. Ya, jadi itu juga solusi lain. Ya, jadi solusinya banyak. Apakah cuma 2 ini? Banyak lagi. Siapa solusi umumnya? Ya, solusi umumnya ini kita bisa nyatakan sebagai y sama dengan 3 min 5x. Artinya solusinya siapa? Solusinya berarti, kan solusi itu dalam bentuk x, y ya. Nah, berarti sama dengan ini x, berarti y-nya siapa? 3 min 5x. Ya. Atau bisa juga kita nyatakan dalam x sama dengan siapa? Berarti ini ya. 5x sama dengan 3 min y, berarti x sama dengan 3 min y per 5. Berarti solusinya x, y, berarti x-nya adalah 3 min y per 5, y-nya adalah y. Nah, jadi solusinya bisa seperti ini, dalam x atau bisa dalam y, kalau solusi banyak. Ya, coba masukkan yang saya temukan tadi. Ini kan x-nya 0 ya. Masukkan x-nya 0, 3 dikurangi 5 kali 0. 3. Ya. Masukkan x-nya 1. X-nya 1. 3 dikurangi 5 kali 1. Min 5, 3 min 5, min 2. Nah, benar ya. Kalau ada lagi yang lain, misalkan x-nya 3. Kalau 3, jadi masukkan sini. 3 dikurangi 3 kali, x-nya kan 3. 5 kali 3, min 15. Min 15 tambah 3 berarti min 12. Ya. Berarti min 12. Nah, ini bentuk umumnya tuh ini, 2 ini. Jadi 3, min 12 juga solusinya. Coba masukkan. 5 kali 3, 15. 15 kurangi 12, 3. 10 kali 3, 10. Tambah min 24. 30 min 24 adalah 6. Nah, benar kan? Ya. Jadi daripada capek satu-satu nulisin semua solusinya, mending solusinya ditulis dalam bentuk umum ini. Ya. Bisa dalam X atau bisa dalam Y. Dari mana mendapatkan ini? Ya, dari ini tadi. Ya.
bahwa karena persamaan ini itu sama, berarti kita bisa anggap sebagai ini solusinya atau ini solusinya. Salah satu garis ini sebagai solusinya. Karena dia sama kan sebenarnya nantinya. Berarti solusinya adalah dia sendiri sebenarnya. Nah, hubungannya sama konsisten sama tidak konsisten tadi apa? Sistem persamaan linear ini karena punya solusi meskipun banyak, maka kita sebut ini konsisten. Ya, sedangkan yang ini karena dia nggak punya solusi kan, ya, berarti sistem persamaan ini kita sebut sebagai tidak konsisten. Ya. Sebenarnya kenapa sih kok disebut nggak konsisten? Coba kamu lihat ya. Persamaan ini kalau dikali 3 hasilnya ini kan. Persamaan ini kalau dikali 1 hasilnya ini. Nah, coba lihat. 6x tambah 9y sama dengan 15. Nah, di sini 6x tambah 9y juga, tapi sama dengan 7. Nah, disinilah disebut sebagai sistem persamaan yang tidak konsisten. Tadi katanya 6x tambah 9y 15. Sekarang bilang 6x tambah 9y sama dengan 7. Nah, kan nggak konsisten. Padahal ini kan sama persis yang sebelah kiri. Kenapa yang sebelah kanan nggak sama? Ya, makanya kita sebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten apabila dia tidak punya solusi. Karena pasti ada yang nggak konsisten di dalamnya. Nah, sama ini juga ya. Yang ini tadi, yang mana tadi? Ini ya. Ini kan punya solusi ya. Solusinya tadi siapa? 1,-2. Nah, karena punya solusi, maka kita sebut ini sistem persamaan linear yang konsisten. Ya. Nah, lanjut. Sekarang kalau dimensi 3, variabelnya 3. Kalau tadi ini kan variabelnya 2 ya, x sama y. Kalau x sama y, berarti kalau digambar berupa garis. Nah, kalau ada 3, x, y, z, itu kalau digambar dia berupa apa? Berupa bidang. Ya, berupa bidang. Nah, ada 3 bidang, kemungkinannya ada berapa? Kemungkinannya ada 8 ya. 3-tiganya sejajar, ya. Atau 2 yang sejajar, 1 berpotongan, atau 2 di antaranya berpotongan tapi tidak tepat 3-tiganya. Jadi maksudnya bidang yang pertama dengan bidang yang kedua berpotongan di sini. Terus yang ini sama yang ini berpotongan di sini. Terus yang ini sama yang ini berpotongan di sini. Nah, 3-tiganya berpotongan tapi tidak serentak 3-tiganya. Ya. 2 di antaranya saja yang berpotongan. Nah, kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat apa? 2 berhimpit, 1 lagi sejajar. Ya. Kemungkinan yang kelima, 3-tiganya berpotongan tepat di 1 titik. Jadi bidang pertama, ini bidang yang kedua di sini, ini bidang yang ketiga. Nah, berpotongan tepat di 1 titik. Atau berpotongannya berupa garis. Nah, ini bidang pertama, ini bidang kedua, terus yang ini bidang ketiga. Berpotongannya di garis ini. Jadi berpotongannya berupa garis. Atau kemungkinan berikutnya 3-tiganya berhimpit. Atau kemungkinan berikutnya 2-nya berhimpit, yang satunya tidak. Dan perpotongannya berupa garis. Nah, sama kayak ini. Ini bedanya 2 berhimpit, satunya sejajar. Yang ini 2 berhimpit, satunya berpotongan. Dan berpotongannya berupa garis. Ya. Nah, yang kayak gini berarti nggak punya solusi. Yang ini, kenapa ini nggak punya solusi? Karena nggak ada perpotongannya kan. Ini berpotongan nih, punya solusi nggak? Di sini dibilang nggak punya solusi. Kenapa? Yang ini punya solusi cuma untuk bidang ini dan bidang ini saja. Ya. Terus karena perpotongannya cuma di sini kan. Terus bidang ini sama bidang ini juga punya solusi di sini. Tapi bidang ini dengan bidang ini dia nggak berpotongan. Berarti dia nggak punya solusi. Padahal sistem itu apa? Syarat sistem punya solusi adalah apa? Solusinya harus memenuhi kesemuanya kan? Setiap persamaan itu ketika dimasukkan dia harus memenuhi. Jadi titik ini kalau saya masukkan ke 1, 2, jadi hanya memenuhi bidang 1 dan bidang 2. Tapi pas saya masukkan ke yang ketiga, dia nggak memenuhi karena dia ada di bawah ini kan. Padahal titiknya di sini. Bidangnya ada di bawah sini. Ya, pasti nggak memenuhi ketika dimasukkan persamaan ketiga. Atau sama halnya juga yang ke sini. Misalkan titik ini saya masukkan ke persamaan 3 dan persamaan 2. Persamaan 3 sama persamaan 2 benar ya, karena di titik ini dia memenuhi bidang 3 dan bidang 2. Tapi begitu dimasukkan ke persamaan 1 jadi nggak benar. Ya, karena persamaan 1 ada di atas, padahal titiknya ada di bawah. Ya. Nah, yang ini juga sama ya. Ini juga sama ya. Ini titik ini, ya. Masing-masing ada di 2 bidang, bukan di 3 bidang. Berarti ini nggak punya solusi juga. Ya. Titik ini nggak ada di bidang ini. Berarti nggak masuk di persamaan ini nanti. Titik yang ini nggak ada di bidang ini.
Nah, berarti nanti nggak masuk, ketika dimasukkan ke persamaan, dia nggak masuk ke persamaan bidang yang ini. Sama, titik yang ini juga, dia nggak ada di bidang ini. Nah, berarti dia nggak masuk ke persamaan yang memuat bidang ini nanti. Ini juga nggak ada solusi, ya, meskipun ada yang berhimpit, tapi dia nggak, di bidang berikutnya dia nggak berpotongan, berarti nggak punya solusi. Nah, yang ini, kalau yang ini tepat satu solusi. Yang mana solusinya? Yang ini, titik ini. Ya. Kenapa ini disebut tepat satu solusi? Karena titik ini ada di bidang yang ini, titik ini juga ada di bidang yang ini, titik ini juga ada di bidang yang ini. Nah, berarti ini adalah sistem yang punya tepat satu solusi. Ada nggak titik lagi yang lain yang muni tiga-tiganya? Nggak ada, pasti hanya titik ini. Nah, makanya dia disebut sebagai solusi tunggal. Ya. Terus yang ini solusinya yang mana? Ya, solusinya yang mana berarti kalau yang ini? Kalau yang ini berarti solusinya adalah yang pokoknya intinya perpotongannya, berarti yang ini, sepanjang garis ini. Garis ini kan ada di ketiga bidang ya. Bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga. Karena berupa garis, berarti banyak dong solusinya. Ya. Nah, berarti ini termasuk contoh yang sistem yang punya solusi tapi banyak. Ya. Ini juga sama, tiga-tiganya berhimpit. Kalau tadi berupa solusinya berupa garis, ini solusinya bahkan semua bidang itu. Ya, solusinya berupa bidang. Ya, semua titik di bidang itu adalah solusi. Karena tiga-tiganya berhimpit. Ini juga sama, solusinya berupa garis. Ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Setiap persamaan linear, ya, setiap sistem persamaan linear, setiap sistem persamaan linear itu kemungkinannya tiga. Cuman tiga, nggak ada yang lain, yaitu punya nol solusi. Nol solusi berarti artinya nggak punya solusi ya. Atau punya satu solusi itu berarti solusi tunggal. Atau punya banyak sekali solusi, tak hingga solusi. Ya. Nggak ada lagi kemungkinan yang lain. Ya. Jadi sistem persamaan linear kemungkinannya cuma tiga, punya tepat satu solusi, banyak solusi, atau tidak punya solusi. Ya. Nah, ini contohnya satu solusi, cara nyarinya tadi sudah ya. Ini yang nggak punya solusi, nah, ini. Nah, berarti dia nggak konsisten ya. Kenapa nggak konsisten? Coba lihat. Ini X tambah Y sama dengan 4. Terus di sini 3X tambah 3Y sama dengan 6. Ini kalau saya kali 3, ini saya kali 1, hasilnya apa? 3X tambah 3Y sama dengan 12. 3X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini ya. Yang satu bilang 3X tambah 3Y sama dengan 12. Yang satu bilang 3X tambah 3Y sama dengan 6. Yang benar yang mana? 12 atau 6? Nah, berarti ini enggak konsisten. Berarti dia enggak punya solusi. Nah, terbukti kalau dikerjakan, dia memunculkan kontradiksi 0 sama dengan 6. Ini contoh yang punya banyak solusi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke matriks augmented. Matriks augmented atau matriks yang diperbesar. Terus kita kenalan juga sama operasi baris elementer atau singkatannya OBE. Ya. Operasi baris elementer. Operasi berarti suatu operasi, nanti baris berarti yang dioperasikan baris, elementer berarti dasar. Operasi-operasi dasar. Ya. Kita kenalan dulu sebelum ke operasi baris elementer sama matriks augmented. Matriks augmented atau punya nama lain matriks diperbesar. Nah, kita lihat ya. Ini sistem persamaan linear dengan n variabel ya, dan m persamaan. Variabel x1, x2 sampai xn, berarti variabelnya ada n variabel, dan m persamaan. Persamaan ke-1, persamaan kedua sampai persamaan ke m. Berarti ada m persamaan. Kalau ini ditulis ke dalam bentuk matriks, ya, dihilangkan variabelnya dan sama dengan dan tanda plusnya, ya.
maka dia akan jadi A11, A12, A1N, B1, A21, A22, A2N, B2, AM1, AM2, AMN, BN. Nah, matrik inilah yang disebut sebagai matrik augmented. Jadi matrik augmented itu apa? Matrik augmented itu apa? Matrik yang diperoleh dari sistem persamaan linear yang dihapus variabel dan operasinya. Operasi jumlah sama tanda sama dengannya. Jadi disebut matrik augmented. Contohnya ini 1129, 1129, 24 min 31, 24 min 31, 36 min 50, 36 min 50. Jadi ini adalah matrik augmented untuk sistem persamaan ini. Ya, sekali lagi ini adalah matrik augmented untuk sistem persamaan ini. Nah, sekarang coba kita masuk ke operasi baris elementer. Ya. Tapi sebelum ke operasi baris elementer, saya akan coba bahas dulu latar belakangnya ya. Latar belakangnya. Kenapa sih operasi baris elementer ini muncul? Saya akan pakai yang mana? Buat baru aja. Buat baru aja, misalkan saya punya persamaan begini. 2x tambah 3y sama dengan 4. Kemudian saya punya x min 2y sama dengan 5. Nah, ini kalau kalian disuruh mencari solusinya, biasanya apa yang kalian lakukan? Ya, dieliminasi kan salah satu variabelnya. Ya, eliminasi salah satu variabelnya. Ini dikali 1, ini kali 2. Gitu kan? Ya. Kalau kali 1 berarti 2x tambah 3y sama dengan 4. Ini kali 2, berarti 2x min 4y sama dengan 10. Nah, baru dieliminasi supaya variabelnya hilang. Ya. Ini diapakan? Dikurangin ya. Dikurangin, terus ini apa? 3 dikurangi min 4, berarti 7y sama dengan 4 dikurangi 10, jadinya min 6/7. Baru biasanya kita masukkan ke salah satu ya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Yang paling mudah saya masukkan kedua, karena ini 1 depannya. Berarti ini kan kalau saya ganti jadi X sama dengan 5 plus 2Y. 5 plus 2, Y-nya tadi min 6/7. Ya, berarti sama dengan 5 min 12/7. Berarti 35 min 12/7 berarti berapa? 2/3/7. Berarti solusinya X, Y adalah X-nya 2/3/7, di sini min 6/7. Nah, sebenarnya proses ini itulah proses yang disebut OBE. Cuman kita abstraksikan ya. Coba, di langkah ini apa saja sih yang kalian lakukan tadi? Dari persamaan soalnya kan ini ya. Apa yang kalian lakukan? Yang pertama mengalihkan 1 di persamaan 1, mengalihkan 2 di persamaan 2. Ya, berarti intinya apa? Intinya adalah mengalihkan sebuah persamaan dengan konstanta tak 0. Ya, jadi kalian boleh mengalihkan berapapun ini kan, asalkan dia enggak 0. Betul ya? Nah, itu salah satu operasi baris elementer, yaitu apa? Mengalihkan sebuah baris ya, dengan konstanta tak 0. Oke, sudah ketemu? Habis itu diapakan ini? Dikurangin atau ditambah. Bisa saja ditambah kan? Kalau tanda di sini min, berarti ini jadi ditambah kan? Ya. Ya, gitu nggak? Atau ini saya ganti, coba biar kalian lebih paham. Ini saya ganti min 2 ya. Ini tadi saya kali 2 kan? Kalau saya kali min 2, nah ini jadi apa? Min 2, ini jadi 4, gitu ya. Jadi min. Jadi ini pasti jadi plus. Ya. Jadi nanti yang hilang siapa? 2 ditambah min 2 hilang. 3 ditambah 4 jadi 7. 4 ditambah min 10 jadi min 6. Sama kan ya? Jadi Y sama dengan min 6/7. Ya, jadi terserah, boleh tambah, boleh kurang di sini kan, tergantung pada nanti apa mengalihkannya. Nah, sebenarnya langkah kedua itu ngapain? Kalian selalu ada yang dikali 1 kan, nggak semuanya dikali. Supaya sama kan pokoknya ya. Supaya sama salah satu variabelnya supaya bisa hilang, bisa hilang ya. Nah, sekarang langkah kedua itu ngapain sebenarnya? Kalian apa? Menambahkan baris
menambahkan baris ini dengan kelipatan min 2 dari baris ini. Ya enggak? Kan ini kalian tambahkan dengan ini kan? Kalian tambahkan baris ini dengan baris ini. Betul ya? Padahal baris ini itu siapa sebenarnya? Baris ini itu adalah kelipatan min 2 dari baris ini. Jadi dengan kata lain apa? Menambah baris ini dengan kelipatan baris lain. Itu di proses ini. Ya kan? Menambah baris ini dengan kelipatan baris lain. Nah, itu adalah operasi baris elementer yang kedua. Jadi operasi baris elementer yang pertama tadi apa? Mengalihkan baris dengan skalar tak nol. Ya. Yang kedua adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain. Nah, itu operasi baris elementer yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah menukar baris. Ya. Kira-kira ya persamaan ini kalau saya kerjakan dengan menulisnya begini, hasilnya kan berubah atau sama? Nah, coba persamaan ini, kira-kira solusinya sama nggak dengan persamaan ini? Sama ya, karena kan saya cuma menukar baris ya. Nggak tahu ya udah, kalau nggak percaya kerjain aja. Ini kali 2, ini kali 1, berarti ini apa? 2x min 4y sama dengan 10. Ini berarti berapa? Kali 1, 2x tambah 3y sama dengan 4, dikurangin min 4, min 3, berarti berapa? Min 4, min 3, min 7, 6. Y-nya berarti min 6 per 7. Ya, Y-nya min 6 per 7. Dimasukkan, ya sama ya. Ini kan Y-nya juga min 6 per 7 ya. Dimasukkan ke sini. Ya, hasilnya 23 per 7. Solusinya juga ini juga. Jadi kesimpulannya apa? Menukar baris ya, yang awalnya begini jadi begini, itu tidak merubah solusi. Solusinya masih tetap sama. Nah, itu adalah operasi baris elementer yang ketiga. Jadi OBE itu ada 3. Apa? 1, menukar baris. Ini urutannya boleh macam-macam ya, boleh ditukar-tukar. Menukar baris. Yang kedua apa? Mengalihkan baris dengan skalar tak nol. Terus yang ketiga apa? Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Nah, jadi ini adalah operasi baris elementer. Nah, sebenarnya itulah yang kita lakukan selama ini. Nah, ini abstraksinya nih. Nanti ini kita terapin nih. Kalau sistemnya cuma 2x2 atau 3x3, ya boleh kalian kerjakan pakai cara yang biasa kalian kenal di SMA ya. Tapi begitu kalau kalian kenal sistem yang 7x7 ya, atau 6x6, 5x5, 4x4, ya itu lebih lama nanti. Nah, kita sederhanakan caranya, kita pakai operasi baris elementer. Coba pertama apa? Ini contohnya ya. Ini contohnya, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y, ini sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya. Variabel X, Y, sama Z. Pertama, ini dikali min 2. Oke. Ya. Kita coba terapkan konsep OBE tadi ya, operasi baris elementer. Tadi ada 3, menukar baris, menambah baris dengan kelipatan baris lain, atau menukar baris. Ya. Coba kita buat sistem ini. Ini kita buat X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, terus 2X tambah 4Y 3X tambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, ini kalau dibentuk ke dalam matriks augmented, mana? 1, 1, 2, 9, terus ini 2, 4, min 3, 1, nah ini 3, 6, min 5, 0. Nah, ini matriks augmented-nya.
Ini kita sebut sebagai row 1, ini kita sebut sebagai row 2. Sorry, saya tulis di samping aja. Ini saya sebut sebagai row 1, baris 1, ini baris kedua, ini baris ketiga, row 3. Ya. Nah, terus pertama, ya, OBE tadi apa? Menukar baris, menambah baris dengan kelipatan baris lain, dan mengalihkan baris dengan konstanta tak 0. Nah, saya mau coba, ini saya kasih OBE-nya adalah ini. R2 dikurangi 2R1. Apa itu maksudnya? Berarti baris kedua dikurangi atau ditambah min 2 kali baris pertama. Ya, ini OBE yang keberapa nih? OBE yang menambah baris dengan kelipatan baris lain. Ya. Jadi R2 ditambah kelipatan min 2 dari baris ke 1. Ya. Nah, ini perhatikan karena operasinya ini ya, di baris kedua, row 2, jadi row 2 harus ditulis duluan. Ya. Jadi row 2 yang berubah, row 1 dan row 3, karena nggak ada OBE apa-apa, nggak ada operasi baris elementer apa-apa, berarti tetap. Ya. Tetap berarti hasilnya apa? Berarti yang tetap, ya tetap 1, 2, 9, 3, 6, 5, 0. Nah, sekarang coba, tadi operasinya apa? Operasinya adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. 0. 4 dikurangi 2 kali 1. Berdasarkan ini ya. Row 2 dikurangi 2 kali row 1. Berarti row 2-nya kan 4 dikurangi 2 kali 1. 4 kurangi 2, 2 ya. Min 3 dikurangi 2 kali 2, berarti min 3 min 4 ya. Min 7 ya. Terus 1 dikurangi 2 kali 9, berarti min 8. Ya. Betul nggak? Coba ini 4. Oh, ini salah. Minus 17, Pak. 1, oh 2 kali ya. 1 ya. 1 dikurangi 2 kali 9. 2 kali 9 kan 18 ya. Min 18 tambah 1 berarti ini harusnya min 17. Ya. Berarti ini min 17. Nah, sekarang perhatikan saya sudah mengenalkan ini. Sekarang saya kan tadi eliminasi prinsipnya kan menghapus salah satu variabel kan. Ini saya hapus X dulu. Berarti ini saya hapus lagi X-nya berdasarkan ini. Ya, berarti saya pakai apa nih sekarang? Kalau saya mau menghapus row 3, berarti row 3 harus saya tulis di depan dulu. Berarti row 3. Nah, supaya row 3 ini 0, berarti saya harus manfaatkan berapa kali row 1 kan? Kan nggak mungkin row 2. Bisa nggak manfaatin row 2 supaya ini 0? Nggak bisa, karena row 2-nya udah 0 di sini. Jadi yang kita bisa manfaatin supaya ini 0 adalah row 1. Jadi R3 harus dikurangi 3 kali row R1. ya. Nah, kenapa sih kok harus dinolin? Pasti bertanya, kenapa kok harus nolin ini dulu? Prinsipnya sama. Kalau kalian nemu sistem kemarin, yang ini, kan pasti harus membuat ini 0, kan? Ya, makanya tinggal satu variabel. Jadi ini sebenarnya dinolkan, kan? Nah, sama, ini juga sama. Ya. Jadi ini harus dinolkan dulu nih variabel X-nya. X, X. Tapi nggak dinolkan semua. Ini 2. X ini sama X ini dinolkan. Ini udah 0, berarti nolkan ini. Kita manfaatkan ini. Karena row 3 yang mau saya nolkan, berarti row 3 harus tulis di depan. Row 3 memanfaatkan row 1 supaya 0, berarti row 1-nya dikali min 3. Ya. Nah, karena row 3 yang berubah, berarti row 1 sama row 2 tetap. Ya, row 1 sama row 2 tetap. Berarti ini 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 17. Nah, dengan OBE R3 min 3 R1. Berarti R3 baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. 3 dikurangi min 3 kali 1. 0. 6 dikurangi min 3 kali 1. 3.
min 5 dikali min 3 kali 2 min 6 berarti min 11 ya. 0 dikali min 3 kali 9 min 27. Min 27. Nah, ini berarti kan ini variabel X-nya sudah 0 ya. Nah, terus kemudian gimana? Atau ada yang salah? Enggak ya? Nah, kemudian sekarang biasanya kalau sudah X 0, kita buat apa? Y-nya 0 kan? Nah, dibuat Y-nya 0. Nah, sekarang kita buat Y-nya 0. Tapi harus ada patokan. Sama kayak ini tadi. Kita tadi buat X 0, patokannya siapa? Ini. Patokannya itu harus 1. Nanti patokan itu punya nama khusus ya, namanya pivot. Kenapa ini harus 1? Yaitu soalnya syaratnya. Ya, di eliminasi Gauss. Jadi ini harus 1, itu sebagai patokan. Ini juga, ini udah 1 belum? Belum. Berarti ini harus kita buat 1. Harus kita buat 1, berarti kita pakai OBE apa? Mengalihkan baris dengan skala tak 0. Supaya ini 1, gimana caranya? Berarti Dikali setengah, Pak. maaf, loh nggak kelihatan. Berarti ini harus dikali setengah row 2. Setengah row 2. Kan ini kan mengalihkan baris dengan skala tak 0. Boleh ya, kan OBE juga. Nah, karena row 2 aja yang kena OBE, berarti row 1 dan row 3 tetap. Row 1 dan row 3 tetap. Berarti ini 1, 1, 2, 9, 0, 3, min 11, min 27. Nah, baru row 2-nya berubah. Row 2-nya berubah, kalikan setengah. Row 2 kali setengah. 0 kali setengah, 0. 2 kali setengah, 1. Min 7 kali setengah, min 7 per 2. Min 17 kali setengah, min 17 per 2. Ya. Nah, perhatikan ini sudah 1 kan? Sudah 1 nih. Berarti kita boleh menolkan yang ini. Nah, kita nolkan yang ini sekarang. Berdasarkan ini. Kenapa berdasarkan ini? Kenapa nggak berdasarkan ini? Nah, ada syaratnya. Nanti syaratnya saya kasih tahu ya. Tapi yang pasti, ini susah-susah payah kita buat 1 itu ada maksudnya. Gitu ya. Kenapa sih nggak pakai ini aja gitu? Karena baris 1 itu sudah ada pivotnya. Jadi yang ini tadi namanya pivot ya. Elemen pivot. Pivot itu apa? Elemen tak nol pertama pada setiap baris. Jadi pivot itu apa? Pivot adalah elemen tak nol pertama pada setiap baris. Ini elemen tak nol pertama pada baris 1 siapa? 1. Udah 1, udah. Berarti ini pivot. Nah, pivot itu digunakan untuk mengenolkan bawahnya. Ya. Nah, terus ini, kenapa sih kita repot-repot ini membuat jadi 1? Ya supaya ini jadi pivot. Ya, elemen tak nol pertama pada baris ini, kalau ini ya misalkan, elemen tak nol pertama pada baris ini mana? Elemen tak nol pertamanya ini, apakah 1? Enggak. Berarti ini bukan pivot. Ya, padahal mintanya harus pivot. Pivot itu harus 1. Elemen tak nol pertama pada barisnya harus 1. Nah, ini kan nggak 1 nih. Berarti kita repot nih. Kita buat dia jadi 1 dengan mengalihkan setengah. Nah, udah jadi 1 nih. Berarti dia udah jadi pivot kan? Elemen tak nol pertama pada baris 2 udah 1. Nah, karena dia udah jadi pivot, ini yang kita jadikan sebagai patokan untuk mengenolkan bawahnya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini harus disatukan? Ya, supaya jadi pivot. Kenapa harus pivot? Karena sebagai patokan untuk mengenolkan bawahnya. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena baris ke-1, pivotnya itu di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Jadi ini bukan pivot, kan? Ya, ini bukan pivot. Pivotnya baris pertama yang mana? Baris pertama ini pivotnya. Ya. Jadi kalau tadi kalau ada yang kalian mikir, kenapa kok ini harus 1? Kenapa nggak pakai ini aja menolkannya? Nah, karena ini bukan pivot, jadi nggak boleh jadi patokan. Pivot di baris pertama itu yang ini, di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Jadi ini nggak bisa jadi patokan kan? Nah, jadi kita membuat patokan di baris kedua. Nah, ini patokannya, ini udah jadi pivot, berarti ini yang jadi patokan untuk menolkan bawahnya. Ya. Nah, sekarang baris ketiga mau kita nolkan pakai pivot baris kedua. Ya, berarti karena baris 3 mau dinolkan, baris ketiga harus tulis dulu. Berarti row 3. Diapakan? Dikalikan 3 ke R2-nya, Pak. Row 2. Nah, berarti karena row 3 sama row 3 aja yang mau dirubah, berarti row 1 sama row 2 tetap. 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Nah, ini kita kalikan. Berarti R3 dikurangi 3 kali row 2. Baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Berarti 0 dikurangi 3 kali 0. 0, 3 dikurangi 3 kali 1. 0, min 11 dikurangi
3 kali min 7/2. Dikurangi 3 kali min 7/2. Nah, berarti berapa nih? Min 11 ditambah 21/2 ya. Berarti ini berapa? 22/2 tambah 21/2. 2, Jadi Pak. min setengah ya. Iya, Pak. Min setengah. Terus, jadi gitu ya. Kalau bingung sama pecahan, harus ditulis. Karena nanti fatal. Begitu salah satu aja, ke bawahnya salah. Misalkan kalian salah hitung di sini. Di sini udah muncul pecahan misalkan ya. Terus kalian nggak buat kayak gini. Terus hitungan kalian salah. Nah, ke bawahnya pasti salah kan? Nah, jadi untuk menghindari itu, sebaiknya saran saya, kalau ada kalian kesusahan, yang buat aja buramnya ini. Ini tambah 3 kali ini. Berarti min 11 tambah min 3 kali min 7/2. Untuk mengurangi kesalahan ya. Min 11 itu min 22/2 tambah 21 berarti min setengah. Karena begitu salah satu, ke bawahnya pasti salah semua. Ini salah satu komponen aja ini, ke bawahnya salah semua. Nah, ini juga sama ya. Berarti ini dikurangi 3 kali ini. Berarti min 27 dikurangi 3 kali min 17/2. Ini berapa nih? 27 kali 2 berarti min 54/2 ditambah itu berapa? 41 ya. 41/2 gitu ya. Berarti berapa tuh? 13/2 ya. 13/2, Pak. Nah, berarti 13/2 berarti ini di sini 13/2. 13/2 ya. Kurang satu lagi nih, kurang satu lagi. Nah, Sardini Pupil 11. Ini outputnya saya hapus dulu. Bentar lagi ya, bentar lagi selesai kok. Nah, ini gimana? Kurang satu lagi. Nah, ini harus kita buat pivot juga nih. Baris pertama udah punya pivot di sini. Ya, baris kedua udah punya pivot di sini. Baris ketiga udah punya pivot belum? Pivot tadi apa? Elemen tak nol pertama pada baris. Ini elemen tak nol pertama pada baris ketiga. Ini. Apakah ini satu? Enggak. Ya, berarti harus kita buat jadi satu supaya pivot kan. Berarti min 2R3. Ya, min 2R3. Berarti jadinya apa dia? Berarti 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7/2, min 17/2, berarti ini kali 2. 0 kali min 2, 0, 0 kali min 2, 0, 0, min setengah kali min 2, berarti 1 ya. Ini kali min 2, berarti min 13. Nah, udah ya. Berarti sekarang sudah punya pivot masing-masing. Setiap baris sudah punya pivot ya. Baris pertama punya pivot, baris kedua punya pivot, baris ketiga punya pivot. Nah, ini berarti solusinya gimana? Ini kan mewakili variabel X, variabel Y, variabel Z. Variabel X, variabel Y, variabel Z, ini konstanta kan? Kalau dibalikin lagi ke persamaan, dia jadi apa? X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Di sini Y min 7/2Z sama dengan min 17/2. Yang di sini Z sama dengan min 13. Ini kan? X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Ini Y tambah min 7/2Z sama dengan min 17/2. Terus yang ini Z sama dengan min 13. Ya udah, Z sama dengan min 13. Masukin ke sini. Ya, masukin ke sini. Berarti ini namanya substitusi mundur. Masukin ke sini, disubstitusi mundur. Y min 7/2 kali min 13 sama dengan min 17/2. Berarti Y-nya berapa? 7 kali min 13 berapa? 91, Pak. 21, Pak. 1/2 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 17 min 1/2. Y-nya berarti berapa? Min 17 min 91. 27. Ditambah ya, berarti 108/2 ya. Berarti berapa itu? 54 ya. Min 54. Berarti Z-nya itu min 13 dari sini. Ini Y-nya min 54. Nah, X-nya tinggal masuk ke sini kan? X-nya tinggal masuk ke sini. Berarti X-nya berapa? X-nya nanti sama dengan Y-nya tadi. Min 54 ditambah 2 kali min 13. 2 kali min 13. Berarti min 26 ya. Sama dengan 9.
Berarti X-nya min 54, min 26. Berapa? 5, 6, 7, min 80 ya. Min 80 sama dengan 9, berarti X-nya sama dengan 89. Nah, berarti X-nya 89, Y-nya min 54, Z-nya min 13. Benar nggak? Salah ya? X-nya, Z-nya min 13. Kok Z-nya ini ada yang salah nggak nih? R3-nya yang tadi salah, Pak. Yang 13/2 itu, Pak. Aturannya itu -3/2, Pak. Ini minus 3/2 dari mana ya? Coba. Ini salahnya tadi dari warna Yang hijau, Pak. Yang di bawah, Pak. ini. Iya, Pak. Ini. Dari operasi yang mana dia? Hijaunya di mana? Di sini ya? Nggak hapus ya? Hijaunya ini apa nih? Itu pakai persamaan yang pertama dia, Pak. Kan mau ngenalin ini kan? Kan mau ngenalin ini, ya pakai ini. Berarti harusnya di sini adalah R3, ya. R3 dikurangi. R3 kurang 3R2, Pak. Ya, sekarang coba kita cek. Ini kurangi 3 kali ini berapa? Ini kurangi 3 kali ini 0. Ini kurangi 3 kali ini min 11. Min 11 kurangi 3 kali min 7/2. Berarti kan min 11 ditambah 1/2, ini berarti benar ya? Min setengah tadi ya. Nah, ini udah benar, min setengah. Terus yang ini berarti ini min 27. Min 27 kurangi 3 kali min 27 kurangi 3 kali ini, min 17/2. Min 17/2. Ya, berarti ini min 27-nya kalau dikali 2 min 5. Min 54/2, Pak. Ini berarti 3 kali 17 berapa? 51/2, Pak. Oh ya, 51 ya. Iya, Pak. 51/2. Berarti ini, oh tadi 41 ya salahnya ya. Berarti ini berapa harusnya? Min 3/2. Min 3/2, Pak. Ya, tadi 41 ya salahnya. Berarti ini harusnya min 3/2. Min atau? Ya, min ya. Min 3/2. Ini salah, ini harusnya min 3/2. Ini harusnya min 3/2. Berarti kalau gitu dikali R3 ya, dikali min 2, berarti hasilnya harusnya di sini min 3. Min 3. Harusnya di sini min 3. Min 3. Berarti Z-nya sama dengan min 3. Z-nya sama dengan min 3. Terus Z-nya dimasukkan ke persamaan 2. Ya, ini bukan min 3, berarti min 3. Min 3 berarti harusnya berapa? 21. Artinya 21/2 ya. Z-nya bukannya 3, Pak. Z-nya 3, Pak. oh iya, dikali min ya. Dikali min 2 ya. Iya, Pak. Min 2 berarti oke. Min 2 ini hasilnya min 1 ya. Min 21. Berarti ini min 17 tambah 21/2 berarti berapa? Utang 17 dibayar 21. Berapa? 2, Pak. Berapa? 4, Pak. 4, Pak. 4/2 berarti ya. Berarti X tambah tambah Y-nya 2 tambah 2 kali Z-nya tadi berapa? 3 ya? 3, Z-nya 3 Z-nya 9. sama dengan berapa? 9. 9. Oke, berarti X tambah 1 X-nya. 9, X-nya sama 1. Ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Nah, ya. Nah, proses inilah jadi namanya eliminasi Gauss.
Besok kita akan belajar lagi, tapi kita udah kenalan dari sekarang ini sudah. Ya. Nah, nanti akan ada soal di e-course ya. Nah, soal-soal ini nanti dikerjakan ya. Saya akan buat soalnya. Nanti silakan dikerjakan di e-course. Nah, termasuk soal true false ini ya. Oke, ini karena udah habis, saya mau jumatan juga. Ada pertanyaan nggak? Ada ya? Ada Pak, mau bertanya Pak. Ini Nah. urutan pengerjaannya Pak. Kalau misalnya Pak, yang kan ini kan jadinya pecahan Pak. Kalau misalnya kita awalnya gitu Pak, kita jangan dulu buat dia jadi satu Pak, tapi tetap dia Pak. Tetap kalau yang tadi kan Pak, misalnya tadi kan 2, terus dikali setengah pada persamaan 2 Pak. Kalau misalnya kita langkah terakhir kita buat penyederhanannya menjadi satu Pak, itu sama juga kan Pak? Atau beda Pak? Sama, cuman menyalahi aturan ya. Karena yang bikin aturan Pak Gaus ya, itu sudah aturannya, pasti ada maksud tertentu. Ya, ada maksud tertentu yang dia sudah beberapa kali percobaan, memang ini sebaiknya harus dibuat satu. Saya juga udah coba. Ini kan yang bikin repot karena ada pecahan ini ya. Kalau nggak dibuat pecahan, ini misalkan langsung ke sini juga bisa juga sebenarnya. Ya. Mengenalkan ini dengan panduan ini juga bisa. Dia akan coba. R3 ditambah berapa? Ditambah berapa? Tambah supaya 0 apa? Dengan pedoman 2. Perintahnya apa coba? 3 kali R2. 3 kali R2? Iya, 2 kali R3 ditambah, nggak bisa gitu Pak? Nggak bisa. Ya. Kan kalau kamu bilang 2 kali R3 ditambah 3 kali R3, ini pakai OBE yang mana? 3 kali R2 gitu. OBE tadi apa? Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Yang kamu lakukan apa? Kalau kayak gini yang kamu lakukan apa? Menambah kelipatan baris dengan kelipatan baris lain. Ya kan? OBE tadi apa? Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Jadi ini nggak boleh, ini harus satu. Coba lihat satu. Ya kan? Kecuali yang dia memang dikali dengan konstanta tak 0. Ini kan memang ada OBE-nya kan. OBE-nya kan dikalikan dengan konstanta tak 0 kali setengah. Ini juga kali min 2 karena mengalihkan baris dengan konstanta tak 0. Tapi yang lainnya selalu satu kan ini. 1, 1, 1. Itu kenapa? Karena OBE-nya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain. Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Bukan menambah kelipatan baris dengan kelipatan baris lain. Bukan gitu kan? Ya. Atau kalau mau dibuat seperti ini bisa juga. Misalkan kayak gini ya. R3 supaya nggak menyalahi aturan OBE ya. Berarti ini supaya 0 berdasarkan 2 bisa nih. Gimana caranya supaya 0? 3 dikali 3 per 2 Pak. Kali 3 per 2 R2 gini kan misalkan. Iya Pak. Ya ini kan 3 dikali min 3 per 2 dari ini. Kan 0 juga nanti kan pasti. Nah itu bisa juga. Ya. Dan hasilnya sama juga, benar juga. Tapi itu menyalahi aturan sekali lagi. Nanti ada di bab 1.2, besok akan kita bahas bahwa yang menjadi acuan itu harus satu. Ya, makanya dia disebut pivot. Harus 1, 1, 1 gitu. Ya. Jadi sebenarnya walaupun hasilnya sama, ya, cuman jadi menyalahi aturan nanti gitu ya. Menyalahi aturan di cara mengeliminasi dengan algoritma eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu harus dia elemen tak 0 pertama pada barisnya harus 1. Meskipun hasilnya sama, ya, kebanyakan sama, ya, tapi menyalahi aturan. Gitu. Ya, kenapa kok dibuat 1? Ya saya yakin pasti Pak Gauss sudah mengalami beberapa kali percobaan sehingga ada suatu ketika problem yang kalau dia nggak dibuat 1, dia jadi salah gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ada lagi nggak? Sebenarnya ada chat, ada yang izin bertanya Pak. Apa? Ya, kan ini Pak kebetulan kenapa? Ya apa? Ini apa? Kan ini kan Pak kebetulan pivotnya 1 kan Pak. Pivot yang pertama 1. Terus nanti kalau ada soal pivot yang kedua itu 2, berarti pivot berikutnya juga harus 2 gitu Pak? Enggak, no. Pivot itu harus 1. Jadi kalau ini 2, ini harus dibuat 1 dulu. Misalkan ini kan kebetulan 1 nih. Kalau ini 2, harus dibuat 1 dulu. Berarti gimana? Dikalikan setengah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Sudah dulu ya. Ini saya mau Jumatan, nanti besok pertemuan berikutnya kita bahas lagi lebih panjang di 2 jam ini karena cuma 1 jam dan ketemu Jumatan juga. Ya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak.